Assalamualaikum anak-anak hebat. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar rangkuman tema 8, lingkungan sahabat kita, subtema 3, usaha pelestarian lingkungan, kelas 5 SD. Oke, langsung saja kita mulai ya. Pelajaran yang pertama, IPA. Syarat-syarat air yang layak digunakan sebagai air minum dan untuk memasak diantaranya 1. Harus jernih, 2. Tidak berasa, 3. Tidak berbau. Kualitas air yang dapat digunakan untuk mencuci pakaian diantaranya 1. Harus jernih, 2. Melarutkan kotoran dan sabun. Selanjutnya, kualitas air yang dapat digunakan untuk menyiram tanaman yaitu tidak mengandung zat kimia berbahaya bagi tanaman, misalnya air deterjen. Selanjutnya, persyaratan air bersih. Persyaratan air bersih dibagi menjadi 3. Ada yang secara fisik, secara kimiawi, dan secara mikrobiologi. Kita bahas yang pertama dulu ya. Persyaratan secara fisik. Di antaranya 1. Tidak keruh, 2. Tidak berwarna apapun, 3. Tidak berasa apapun, 4. Tidak berbau apapun, 5. Suhu antara 10 derajat sampai 25 derajat Celcius, dan yang keenam tidak meninggalkan endapan. Kemudian persyaratan secara kimiawi. Di antaranya 1. Tidak mengandung bahan kimiawi yang mengandung racun, 2. Tidak mengandung zat-zat kimiawi yang berlebihan, 3. Cukup yodium, 4. pH air antara 6,5 sampai 9,2. Kemudian ada persyaratan secara mikrobiologi, yaitu tidak mengandung kuman-kuman penyakit seperti disentri, tipes, dan kolera. Selanjutnya, akibat jika mencuci baju menggunakan air yang tercampur minyak, kita harus menggunakan sabun atau deterjen yang lebih banyak supaya minyak tidak menempel pada baju yang dicuci. Namun, air bercampur minyak tidak dapat digunakan untuk membilas baju yang dicuci karena minyak akan menempel pada baju. Kemudian, akibat jika minum air yang tercemar kuman, kita akan sakit perut. Oleh karena itu, sebaiknya kita minum air yang sudah dimasak sampai mendidih dan disimpan dalam wadah tertutup. Selanjutnya, akibat yang terjadi pada ikan-ikan di sungai yang menjadi tempat pembuangan limbah cair dari industri. Limbah cair dari industri mengandung zat-zat kimia berbahaya. Jika limbah ini dibuang ke dalam sungai, kehidupan sungai akan terganggu. Ikan dan tumbuhan sungai akan mati. Kemudian ada faktor-faktor yang menyebabkan persediaan air bersih berkurang. 1. Cadangan air tanah berkurang karena air hujan terus mengalir di permukaan tanah dan tidak masuk ke dalam tanah. 2. Banyak pohon ditebangi sehingga tidak ada akar pohon yang dapat menahan air di dalam tanah. Ketiga, lahan-lahan hijau berubah menjadi kawasan pemukiman dan industri. Selanjutnya ada akibat kekurangan air bersih. 1. Kebutuhan manusia akan air bersih tidak tercukupi. 2. Hasil panen berkurang. 3. Banyak hewan mati. Kemudian ada upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi krisis air bersih. Di antaranya 1. Menghemat penggunaan air. 2. Membuat lubang resapan yang berguna untuk menampung air hujan supaya terserap ke dalam tanah. Ketiga, menanam pohon supaya akar-akar pohon dapat menahan air di dalam tanah. Kita lanjut ke pelajaran SBDP. Ciri-ciri gambar cerita. 1. Memudahkan pembaca dalam memahami suatu penjelasan atau cerita. 2.
memberikan gambaran singkat isi tulisan atau cerita yang disampaikan. 3. Menambah nilai keindahan sajian sebuah tulisan atau cerita. Menggambar cerita itu bisa menggunakan teknik kering dan juga teknik basah. Jika menggunakan teknik kering, medianya ada pensil, arang, kapur, krayon, atau bahan lainnya yang tidak memerlukan air atau minyak. Kemudian jika dilakukan dengan teknik basah, medianya cat air, cat minyak, tinta, atau media lain yang memerlukan air atau minyak khusus sebagai pengencer. Langkah-langkah membuat gambar cerita ada 4. 1. Persiapan bahan dan alat. Jadi kalian tentukan dulu mau menggunakan teknik kering atau basah. Jadi bahan dan alatnya disesuaikan. Kedua, menentukan tema. Jadi sebelum lanjut ke selanjutnya, kalian tentukan dulu temanya mau tema tentang apa. Misalnya tentang lingkungan, tentang pengalaman pribadi, dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga ada pembuatan sketsa. Jadi kita membuat sketsa terlebih dahulu. Dan yang terakhir penyelesaian gambar. Jadi setelah membuat sketsa, penyelesaian gambarnya bisa diwarnai. Mau menggunakan teknik basah atau kering, bisa. Selanjutnya ada mata pelajaran IPS. Kita akan bahas kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi itu ada 3. Ada produksi, distribusi, konsumsi. Kita bahas yang pertama dulu ya, produksi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Manfaatnya meningkatkan kesejahteraan pemilik sumber daya ekonomi dan produsen. Kemudian ada distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut distributor. Manfaatnya, hasil produksi dapat segera sampai kepada konsumen dengan cepat dan tepat, sehingga kebutuhan konsumen segera terpenuhi. Dan yang terakhir ada konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Manfaatnya bagi konsumen bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jika bagi produsen dan distributor, kegiatan konsumsi akan menghasilkan pendapatan. Cara menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain ada 4. Yang pertama, menumbuhkan persaingan usaha yang sehat dalam kegiatan perekonomian. 2. Menghormati usaha ekonomi orang lain dengan tidak iri atas keberhasilannya. 3. Menjunjung tinggi setiap jenis pekerjaan yang dilakukan orang lain. 4. Meneladani keberhasilan orang lain dengan meniru sikap positif orang tersebut. Kemudian ada mata pelajaran PPKN. Kita akan membahas keragaman sosial akibat berbagai jenis usaha menimbulkan keuntungan, yaitu 1. Tersedianya semua kebutuhan manusia, baik barang maupun jasa. 2. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat. 3. Semakin erat rasa persatuan dan kesatuan masyarakat. 4. Tumbuhnya sikap saling menghargai sesama masyarakat. 5. Tumbuhnya rasa kebersamaan dalam mendukung keragaman. Selanjutnya ada nilai-nilai kebersamaan dalam keragaman sosial di lingkungan tempat tinggal. 1. Saling menghormati antar tetangga. 2.
Ikut dalam kegiatan kerja bakti dan siskamling. 3. Menghargai perbedaan budaya satu sama lain. Dan yang keempat, mengikuti kegiatan musyawarah. Selanjutnya ada keragaman seni dan budaya pada bacaan uniknya keragaman budaya Indonesia dalam Festival Kuvung 2016. Yang pertama ada suku Using. Kesenian yang ditampilkan yaitu cerita Sarine Kembang Bakung. Kedua, suku Madura. Kesenian yang ditampilkannya pakaian khas daerah. Ketiga, suku Mandar. Ada tradisi saulak. Yang keempat, suku Jawa. Kesenian yang ditampilkannya fragmen berjudul Cungkup Tapan Rejo. Kelima ada suku Bali, yaitu tradisi Melasti Bali Banyuwangen. Dan yang terakhir suku Tionghoa, yaitu fragmen bertema Liong Harmoni Tionghoa. Sekian pembelajaran kita hari ini. Rangkuman tema 8 subtema 3. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih anak-anak. Yang belum subscribe, jangan lupa like, comment, and subscribe. Tetap semangat ya anak-anak.